Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan analisis harga satuan pekerjaan konstruksi gedung. Tepatnya yaitu menghitung analisis harga satuan pekerjaan atau AHSP. Berikut ini jenis atau uraian pekerjaan konstruksi yang akan kita lakukan analisis harga satuan pekerjaannya, yaitu terdiri dari pekerjaan persiapan yang terdiri dari pembersihan dan pemasangan buplang, pekerjaan tanah yang terdiri dari galian tanah, pasir uruk bawah pondasi, urukan tanah kembali, urukan tanah, dan pasir uruk bawah lantai. Kemudian pekerjaan pondasi terdiri pasangan stamping, pasangan pondasi batu kali, pasangan pondasi rolak. Kemudian pekerjaan beton struktur terdiri dari pekerjaan slope, kolom, balok, dan plat beton. Berikut video atau tutorial dalam perhitungan analisis harga satuan pekerjaan. Oke, sekarang kita akan menghitung analisis harga satuan pekerjaan. Nah, di sini saya sudah mencari atau sudah memasukkan tabel analisis harga satuan pekerjaannya. Nah, ini dapatnya dari mana? Tabel analisis harga satuannya ini itu bisa dari bidang pekerjaan umum, dinas pekerjaan umum setempat, atau juga bisa kita mencari di internet. Mungkin untuk format penulisan, format perhitungannya berbeda, tapi intinya di situ sama. Di situ tetap ada koefisien, dan koefisien dari masing-masing ini, tenaga dan bahan ini sama. Hanya saja mungkin format di sini perhitungannya itu berbeda. Namun nanti untuk prosesnya itu, dasarnya itu tetap sama. Kalau ini saya mendapat dari salah satu kontraktor yang ada di Tulungagung, rekan kontraktor. Jadi yang diperoleh dari dinas pekerjaan umum seperti itu. Nah, ini untuk pekerjaan kita. Jadi kita pekerjaannya ada pekerjaan pemasangan buplang ya. Di sini untuk pemasangan buplang itu uraian kegiatannya, jenis pekerjaannya pengukuran dan pemasangan buplang. Ya, bisa kita lihat 1 meter persegi pemasangan buplang. Jadi itu. Kemudian pembersihan lapangan, pekerjaan pembersihan 1 meter. Harga satuan 1 meter pembersihan lapangan berapa? Kemudian 1 meter kubik penggalian tanah biasa sedalam 1 meter. Kemudian 1 meter kubik pengurukan kembali galian tanah, 1 meter kubik pengurukan dengan pasir uruk. Jadi pasir uruk yang di bawah pondasi maupun bawah lantai itu menggunakan ini, harga satuan yang ini. Kemudian untuk pengurukan tanah ini. Kemudian untuk pekerjaan pondasi, pasang 1 meter kubik pasangan pondasi batu belah atau pasangan pondasi batu kali dengan campuran. Saya memilih yang campuran 1 SP ya, 9 Portland banding 5 pasir ini. Kemudian pekerjaan pasangan pondasi batu kosong atau aan stamping. Nah, kemudian untuk pasangan rolak kita menggunakan yang ini, pasangan batu merah tebal 1 bata dengan campuran 1 semen Portland banding 5 pasir pasang. Untuk pekerjaan beton kita karena menghitungnya hanya langsung volume dalam satu volume beton utuh ya, dengan 1 meter kubik. Jadi kita menggunakan yang analisa harga yang seperti ini. Jadi langsung masuk di sini untuk pekerjaan backcasting maupun pembesiannya dengan pembesian 125 kg plus backcasting ini. Jadi ini sudah masuk dalam analisa. Ini kolom beton bertulang dengan besi sama 125 plus backcasting ya, ini sudah masuk, dan balok beton bertulang, dan terakhir plat beton bertulang ini sudah masuk ya. Jadi untuk perencanaan kita menggunakan yang seperti ini. Namun apabila kita dalam pelaksanaan, maksudnya yang jadi sebagai pelaksana analisis, kita mencari rencana anggaran pelaksanaan, kita bisa mencari atau menghitung kebutuhan itu tiap, misal betonnya berapa, kemudian castingnya berapa, lebih rinci lagi, kemudian besinya yang kita butuhkan berapa, itu
bisa. Namun kalau sementara untuk perencanaan kita cari yang kompleks ini, maksudnya yang jadi satu. Nah, sebelum kita menghitung ini, kita syaratnya harus punya harga satuan bahan maupun upahnya. Upah tenaga ini kita harus punya. Ini saya juga sudah memasukkannya sama ya, ini penentuan HSPK pada Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya tahun anggaran 2020 Kabupaten Tulungagung. Ini seperti ini kolomnya ya, jenis tenaga atau bahan. Jadi ini jadi satu, ini bahannya, ini upah tenaga kerjanya. Di sini untuk harganya itu ada yang perbedaan ya. Di sini daerah datar, apabila ini dibangun di daerah dataran rendah, kemudian ini yang di daerah pegunungan. Karena di Tulungagung itu ada daerah pegunungan, juga ada daerah dataran rendah. Karena kita asumsikan kita membangun di dataran rendah, jadi nanti kita memilih harga yang di dataran rendah ini, daerah datar ini ya. Seperti ini. Jadi ini sudah lengkap, baik buruh, pekerja buruh tak terlatih, dan lain-lain. Tukang ini. Untuk bahannya sudah masuk di sini ya. Bahan semua sudah masuk dengan satuan tertentu sesuai bahannya. Seperti ini. Ini sudah ada. Setelah kita sudah memiliki harga satuan bahan maupun tenaga ini, kita bisa mengerjakan analisa harga satuan pekerjaannya. Sekarang kita langsung saja ya. Kita lihat di sini kode satuan koefisien. Ini koefisien ini tidak boleh dirubah ya. Kita tetap seperti ini. Ini sudah ketentuannya. Jadi di sini kita overhead-nya mengambil 10% saja, tidak 15%. Tidak apa-apa. Yang penting tidak melebihi 15%. Apabila kita membangun ya, misal membangun untuk rumah sendiri, ini jadi kita tidak menggunakan overhead, ini tidak apa-apa ya, tidak menggunakan overheadnya 0, tidak apa-apa. Misal diberi overhead untuk mungkin jaga-jaga untuk kebutuhan yang tak terduga, itu tidak apa-apa juga, karena mungkin untuk biaya alat-alat manual itu juga masuk pada di overhead ini sebenarnya. Kenapa alat ini tidak dimasukkan? Karena sudah masuk di overhead yang seperti alat-alat manual. Oke, kita hitung ya pada bagian pekerjaan pemasangan boplang. Pekerjaan pemasangan boplang, pengukuran 1 meter pengukuran dan pemasangan boplang. Di sini untuk tenaga pekerja atau buruh terlatih dengan satuan OH, orang per hari ya. Jadi ini saya akan menjelaskan tentang koefisien ini ya. Di sini satuannya OH, orang per hari. Jadi dalam 1 meter persegi ini, dalam 1 hari, dalam mengerjakan 1 meter pekerjaan boplang ini hanya membutuhkan 0,1 orang. Sedangkan untuk tukangnya membutuhkan 0,1 tukang. Dan untuk kepala tukang itu membutuhkan 0,01 orang. Untuk mandor membutuhkan 0,005 orang. Seperti itu maksudnya. Untuk bahannya, dalam pengerjaan pemasangan boplang 1 meter pemasangan boplang itu membutuhkan 0,012 meter kubik kayu tahun balok ya ini. Untuk paku biasa itu membutuhkan 0,02 kg, sedangkan untuk kayu papannya itu 0,07 meter kubik. Nah, di sini overhead 10%. Ini saya beri contoh yang manual ya. Contoh manual biar cepat. Karena Excel itu ada beberapa cara biar gimana dalam mengerjakan itu bisa cepat. Lebih mudah, lebih cepat. Ini saya beri contoh manual, nanti saya beri cara cepatnya seperti apa. Jadi di sini kita masukkan harga satuannya dulu. Harga satuan pekerja berapa? Pekerja kita masukkan. Kemudian tukang kayu kita masukkan. Selanjutnya kepala tukang. Kepala tukang. Kemudian mandor. Sekarang bagian bahan. Kayu tahun balok, Mauni akasia.
kayu tahun balok mahoni akasia ini. Kita masukkan dulu yang papan, nah ini yang dekat tadi, kayu tahun papan mahoni akasia. Kemudian paku biasa kita masukkan ya, paku biasa. Nah, paku biasa ini, paku biasa kita cari ini. Oke, ini sudah kita masukkan ya. Setelah itu kita hitung di sini. Untuk yang upah ya ini sama dengan koefisien. Nah ini sama 7 sama dengan 5 kali 6. Koefisien dikali harga satuan. Dikali bintang kali harga satuan 80. Seperti ini. Jadi 8.000 untuk tukang kepala pekerjanya. Kemudian ini tinggal kita tarik. Seret. Nah, ini sudah mengikuti. Copy cell. Ini sudah selesai untuk yang bagian upah. Kemudian di sini kita jumlah berapa. 20,130 rupiah. Nah, sekarang untuk bahannya. Untuk bahan ini lihat 8 sama dengan 5 kali 6. Jadi di kolom bahan ini koefisien ini tetap sama ya, rumusnya konsepnya sama. Koefisien dikali harga satuannya dikali ya. Sekarang tinggal kita tarik. Ini sudah selesai. Oke, bisa ya ini formatnya. Nah, karena di sini peralatan tidak ada, jadi ini dikosongi saja. Ini sama dengan zoom. Nih, jumlah sama dengan ini hari ini. Jumlahnya 115.467,60 rupiah. Tuh jumlahnya seperti ini. Ini belum dihitung overheadnya. Overheadnya ini 10%. Nah, untuk menghitung overhead ini seperti ini. Di sini ini dikali yang ini nilai biaya langsung ya, ini bisa disebut biaya langsung ya. Kemudian dikali jumlah yang ini yang sudah kita hitung. Oke, hasilnya ini. Jadi overheadnya itu 11.546. Kemudian kita tambah antara ini biaya langsungnya itu tambah overhead. Nah, jadinya ini. Di harga satuan pekerjaan sekarang sudah jadi pekerjaan pemasangan boplang 1 meter pemasangan boplang itu 127.014 rupiah seperti itu. Jadi ini sudah selesai ya, sudah selesai untuk menghitungnya untuk bagian pemasangan boplang. Apakah sudah paham? Apa perlu dicontohkan lagi satu kali lagi? Tidak apa-apa apabila ini mau dicontohkan lagi. Nah, di sini saya contohkan untuk pekerjaan pembersihan. Saya contohkan yang ini, saya contohkan lagi ya. Saya jelaskan satu kali lagi. Di sini satuannya, jadi pekerjaan pembersihan ini tidak menggunakan bahan, tidak menggunakan alat mekanis. Jadi untuk alat manual tidak dihitung dalam SP-nya. Sudah masuk di overhead ini untuk peralatan manualnya. Nah, di sini dalam 1 meter persegi dalam satu hari ya, orang per hari itu hanya membutuhkan 0,1 orang kerja. Sedangkan untuk mandornya membutuhkan 0,05 mandor saja ya. Seperti itu. Nah, sekarang kita masukkan harga satuannya. Pekerja kita masukkan ya. Kemudian mandor sama dengan mandor. Nah, kita masukkan. Setelah itu di bagian upah ini dikalikan bagian koefisien, kolom koefisien ini dikali dengan kolom harga satuan. Yang ini tinggal kita tarik saja samanya. Kemudian di sini dijumlah. Sum satuannya berapa? Nah, karena ini 0
kita biarkan 0, kita biarkan sini zoom tetap. Atau semisal hanya diambil sini juga tidak apa-apa, langsung sama dengan ini bagian kolom upah sama dengan dimasukkan jumlah ini tidak apa-apa. Kemudian kita hitung, jika kita kalikan dengan overhead 10% nya berapa dari 13.000 ini, kali 10% kali 13,5, 1350. Kemudian kita jumlah. Nah, jadi di sini biaya yang dibutuhkan dalam 1 meter persegi pembersihan lapangan dan perataan itu membutuhkan biaya Rp14.850 seperti itu. Nah, sekarang saya beritahu cara cepatnya. Bagaimana dalam menyusun ini agar lebih cepat. Ini kalau kolomnya seperti ini ya. Kita lihat sama dengan untuk memasukkannya untuk pekerjaan galian tanah biasa sedalam 1 meter. Harga satuan sama dengan VLOOKUP. Di sini kita bisa VLOOKUP ini untuk memilih bagian atau objek ya yang kita tentukan. Jadi kita pilih VLOOKUP value, nilainya ini di bagian ini pekerja di uraian kegiatan ini kita masukkan, kemudian titik koma, tabel array kita buka di AHSP, kita blok ya dari ini bagian sini kolom D sel ya, sel D10 sampai sini, sampai paling bawah semua ini. Bisa dilihat bagian yang diblok itu yang mana. Ini semua saya blok ya sampai terakhir. Oke, kemudian titik koma. Nah, kemudian kolom index number. Oke, karena yang kita butuhkan itu yang bagian sini, daerah ini, harga daerah datar yang sebelah sini, kita hitung ini kolom keberapa dari blok yang awal di blok itu, kolom awal di blok sel atau kolom ini. Kalau kita hitung dari D ya, dan ini G ya, D sampai G itu 1, 2, 3, 4. Jadi kolom keempat kita tulis 4. Kalau kita menggunakan yang daerah pegunungan kita tulis 5. Tapi karena kita menggunakan yang ini, nilainya yang daerah datar, jadi tinggal 4 itu. Koma. Nah, ini kita pilih yang false ini. Save. Nah, 80. Sudah masukkan 80.000. Sama kan? Sama ini pekerja. Sama, ya kan? Otomatis kan? Ya, di sini pekerja. Sama. Ini berlaku apabila di sini namanya ini sama. Karena nanti kalau ini namanya antara di analisa sama di sini tidak sama, misal di sini hanya tulisnya pekerja, sedangkan di sini pekerja atau buruh tak terlatih. Kita buat rumus seperti itu nanti tidak bisa. Jadi harus sinkron, harus bisa sama, harus sinkron. Kalau tidak sinkron, tidak bisa dilakukan rumus ini. Ini tinggal kita tarik. Kita kunci dulu. Bagian ini kita kunci, karena nanti apabila ini tidak dikunci ya, ini nanti apabila kita tarik ya, kita copy sel itu tidak bisa, karena nanti kolom barisnya yang kita blok itu akan turun. Apa saya contohkan dulu ya, kita beri contoh apabila ini tidak dikunci seperti ini. Lihat. Nah, di sini tidak mau masuk, mungkin di sini masih bisa masuk. Tapi kalau di sini sudah tidak masuk, tidak mau masuk. Nah, n seperti ini. Karena ini tidak sesuai saat ditarik. Saya contohkan kalau ini dikunci. Kuncinya dengan ini. Seperti dolar ini. Tambah dolar 80. Ini kita tarik sampai bawah. Sampai terakhir. Sampai sini.
Nah, ini sudah masuk, ini sudah sesuai, kita cek ya. Kalau ini NN karena di sini tidak ada ya, ini tidak ada ya, seperti ini. Seperti misal di sini cari overhead jelas tidak ada, jadi hasilnya ini agar N per A ini ada, ini kita hapus, kita cek ya, apakah ini sudah benar masuknya 110 mandor 110. Nah, sama kan. Nah, ini sudah selesai, sudah saya. Sekarang kita mengerjakan yang bagian ini. Maksudnya sama ya. Nah, seperti ini sudah. Untuk video selanjutnya akan saya percepat ya untuk videonya. Ini saya kerjakan dengan cara cepat ya, jadi ini tinggal saya tarik-tarik saja sesuai yang saya butuhkan. Selanjutnya tinggal kita hitung. Nah, di sini sudah selesai ya, sampai akhir ini sudah selesai. Kemudian saya rapikan dulu. Nah, ini sudah selesai. Nah, kemudian biar lebih mudah, ini kan sudah saya ya, sudah saya rapikan. Kita buat lagi kolom rekapan ya, biar lebih mudah kita mencarinya. Ini sekarang harga satuan pekerjaan. Sekarang kita masukkan yang dari AHSP ini. Saya rapikan dulu.
kemudian saya buatkan kolom. Nah, ini sudah saya buatkan kolom dan sudah saya rapikan. Di hasilnya seperti ini ya, untuk AHSP, rekap AHSP. Nah, hasilnya seperti ini. Cukup sekian untuk pembahasan kita. Ini sudah mencapai akhir untuk pembahasan analisa harga satuan pekerjaan. Semoga bermanfaat. Untuk video selanjutnya yang terakhir, estimasi biaya konstruksi atau rencana anggaran biaya akan dibahas pada video selanjutnya. Cukup sekian video ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih. Tetap semangat belajar, terus berlatih untuk SMK bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.